Perkenalkan, saya Yunia Maria Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku yang saya baca yang berjudul Semiotika Komunikasi Visual. Sebelum saya menjelaskan tentang buku ini, di sini saya cosplay sebagai seorang pelukis. Mengapa seorang pelukis? Karena ilmu semiotika akan ada kaitannya dengan melukis, ilustrator, dan desainer. Teman-teman mungkin sudah tahu ya bagaimana gambar gunung itu. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang melukis atau seorang pelukis yang berkaitan dengan semiotika. Di sini saya melukis sebuah gunung. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, dari kecil mungkin sudah diajarkan bentuk gunung itu dua segitiga lancip yang berwarna hijau atau biru atau mungkin abu-abu. Nah, dari situ ketika kita mendengar kata gunung, maka di dalam otak kita atau di dalam pikiran kita akan berpikiran bahwa gunung itu dua segitiga lancip dengan warnanya hijau atau biru atau abu-abu dengan detail bebatuan atau pepohonan. Dari penjelasan saya tadi, jadi sudah paham, jadi sudah ada gambaran kan bagaimana ilmu semiotika itu? Iya, ilmu semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Dalam bahasa Yunani, semiotika berarti tanda. Tanda-tanda dalam semiotika itu ada 3. Yang pertama adalah ikon. Yang pertama ada ikon. Ikon adalah tanda objek yang memiliki fungsi kepemilikan. Contohnya adalah foto Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Di sana Sri Sultan bukan hanya sebagai pemilik Raja Keraton atau memiliki jabatan sebagai raja di kerajaan, di keraton. Dan yang kedua itu adalah indeks. Indeks adalah bentuk indeks adalah tanda yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Contoh indeks itu indeks juga bisa disebut sebagai tanda sebagai bukti. Contohnya adalah asap dan api. Ketika ada asap, di situ sudah pasti ada api. Contoh lainnya adalah jejak kaki manusia. Ketika kita melewati suatu tempat, maka jika kita menemukan jejak kaki manusia, berarti sudah dipastikan ada manusia atau ada orang yang lewat dari tempat tersebut. Seperti itu. Yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah suatu konvensi yang sudah mengikuti peraturan yang ada. Contoh simbol itu adalah burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Padahal di negara-negara lain burung Garuda hanyalah burung elang biasa. Tetapi karena di Indonesia burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara. Mungkin seperti itulah semiotika. Jadi sudah kebayangkan semiotika itu dalam komunikasi visual apa sih hubungannya? Jadi hubungan dari semiotika dan komunikasi visual bisa dilihat dari 2 makna. Yang pertama adalah konotatif. Makna konotatif yang menjelaskan makna tidak sebenarnya atau makna tersirat. Dan yang kedua adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, makna yang sudah terjadi. Contoh makna denotatif seperti asap dan api tadi. Nah, dalam komunikasi visual itu menggunakan tanda-tanda yang saya sebutkan sebelumnya dan melalui 2 makna tersebut, yaitu konotatif dan denotatif. Untuk lebih jelasnya, mending saya langsung menjelaskan contoh dari desain komunikasi visual. Di sini ada 2 gambar, yaitu di sini ada gambar
di iklan layanan masyarakat pada tahun 1998. Gatot-Kaca dan Superman. Di sini yang paling menonjol, tanda visualnya yang paling menonjol adalah ekspresi Gatot-Kaca yang terlihat tegas, kaku, keras, dan klasik. Makna konotatif yang muncul dari Gatot-Kaca ini adalah bahwa manusia itu bertanggung jawab atas segala masalah, dan selain itu bertanggung jawab atas segala penyelesaian masalah. Dan selain itu, di sini Gatot-Kaca juga menganut tradisi-tradisi perilaku manusia, dan biasanya ini diminati oleh orang dewasa. Berkebalikan dengan Superman. Kita melihat Superman, maka si Superman itu memiliki sifat kontemporer dan ceria dalam penampilan dan ceria, dan kebanyakan Superman itu diminati pada anak-anak Indonesia, sehingga kesan semacam ini itu sebagai simbol dari segala perilaku kedua tokoh itu yang senantiasa tenang dan selalu memperhitungkan matang dalam menghadapi masalah. Jadi dua kedua ini tuh selalu sama-sama memiliki sifat yang memperhitungkan segala masalah, bertindak di bagaimana cara bertindak dan sebagainya. Jadi sudah kebayangkan bagaimana ilmu semiotika itu dalam komunikasi visual. Jadi ada makna-makna tertentu dalam komunikasi visual untuk membaca apa itu makna, apa itu arti dari semiotika, dari tanda-tanda tersebut, tanda indeks tersebut atau simbol tersebut. Mungkin sekian penjelasan semiotika dalam komunikasi visual dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.